Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya Wildani Firdaus dari SMP Negeri 1 Bilahulu berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Nelly Pulungan dari SDN 03 Rantau Selatan berperan sebagai coach. Dan saya Saripah Hanum dari SDN 07 Rantau Selatan akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam Bu Wil. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, baik Bu. Sebelum kita memulai coaching, ya di sini saya berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching Ibu nanti. Namun sebelum memulai percakapannya, di sini ada beberapa hal yang ingin saya informasikan terkait rubrik penilaian saat coaching nanti. Baik, yang menjadi rubrik penilaian yang pertama, diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti coaching ya harusnya juga dipenuhi dalam rubrik penilaian yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, dan jangan lupa juga menerapkan alur tirtanya. Nah, jadi itulah Bu yang menjadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan saat coaching nanti. Baik Bu, selanjutnya sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Dari kompetensi coaching yang saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang paling ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, saya rasa kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu ada dua Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya secara spesifik. Ya Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana nih secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nanti? Menurut saya, kalau secara spesifiknya sepertinya pada kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Karena begini, Bu, dengan mendengarkan aktif, saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Kemudian diharapkan dengan demikian coach saya dapat menemukan solusi secara mandiri. Oke, jadi kompetensi mendengarkan aktif ya Bu? Iya Bu. Oke, baik. Satu lagi nih Bu, terkait indikator ketercapaian. Kira-kira apa nih yang menjadi tolak ukur Ibu dalam menentukan keberhasilan proses coaching nanti? Baik Bu. Indikator ketercapaian yang menjadi tolak ukur saya yaitu bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur tirta dengan terstruktur. Dan ini yang penting bahwa saya bisa menggali ide-ide ataupun potensi atau kekuatan dari diri coach sendiri agar coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke, baiklah. Kalau begitu, sepertinya persiapan dari observasi ini sudah cukup matang dan menuju proses coachingnya nanti, ya semua sudah saya catat juga. Baik, kalau begitu, saya pikir langsung saja Ibu bisa melaksanakan proses coachingnya dengan coach Ibu nanti. Semoga percakapannya berjalan secara lancar dan sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tetapkan tadi. Sudah siap Bu? Siap Bu. Assalamualaikum Bu Saripah, apa kabar? Katanya hari ini Ibu ada permasalahan ya. Mau cerita apa Bu sama saya? Ya, waalaikumsalam Bu Nel. Iya Bu, boleh saya minta waktu sebentar Bu Nel? Iya Bu, boleh. Apa yang mau Ibu ceritakan? Saya mau bercerita ini kan Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Oh, iya Bu. Yang mau Ibu ceritakan itu apa ya? Gini kan Bu, saya kan sedikit agak pusing sebenarnya ya kan Bu. Ada sedikit yang mengganjal di hati saya ini kan Bu. Iya. Karena sepertinya pembelajaran yang saya
di kelas itu saya ajarkan tuh kurang berhasil seperti itu kan Bu. Anak-anak sepertinya bosan gitu ya kan, Iya. merasa kurang antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu. Oh begitu, iya. Jadi ibu pinginnya nanti gimana ini? Apa sih yang ibu harapkan dari tujuan di akhir percakapan kita ini? Sebenarnya sih Bu, saya mengharapkan solusi lah ya kan Bu atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu kan Bu, tentang apa, tentang proses mengajar saya dalam kelas seperti itu Bu. Gitu Bu. Nah tadi ibu bilang pembelajaran ibu kurang berhasil ya. Nah mengapa sih ibu bisa menilai pembelajaran ibu kurang berhasil? Begini kan Bu, minggu yang lalu kan saya memberikan pelajaran IPAS ya kan Bu. Iya. Saya berikan pembelajaran seperti itu ya kan, anak-anak mendengarkan. Kemudian saya kasihkan LKPD kan Bu, latihan seperti itu kan Bu. Tapi saya agak kecewa seperti itu kan Bu. Waktu saya mengkoreksi LKPD mereka, penilaiannya seperti nggak memuaskan bagi saya kan Bu. Hanya sekitar 50% lah Bu yang saya lihat anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaannya Bu, seperti itu Bu. Oh baik Bu. Nah kalau melihat kondisi yang sedang terjadi di kelas, nah kalau dinilai Bu dari 1 sampai 10 kira-kira saat ini Ibu berada di nomor berapa sih? Mungkin di skala nomor 5 kali ya Bu ya. Oh iya ya, baik-baik. Nah tadi Ibu mengatakan bahwa pembelajaran Ibu itu kurang maksimal atau sudah maksimal lah ya Bu. Nah kalau boleh tahu itu proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya Bu udah sesuai gitu ya Bu, saya rasa gitu kan Bu. Pembelajaran yang kooperatif gitu ya kan, diskusi dalam kelompok, lalu saya memberikan LKPD ya kan, presentasi, juga menjelaskan pada mereka seperti apakah kalian sudah paham ataupun mana yang belum paham, seperti itu Bu. Oke, kalau saya dengar sebetulnya pembelajaran Ibu itu sudah bagus sih Bu. Nah namun saat Ibu menerapkan pembelajaran seperti itu, bagaimana sih antusias dan semangat murid dalam proses pembelajaran Ibu? Sepertinya banyak juga sih antusias ya Bu ya, yang ceria juga aktif ya kan. Iya. Tapi sebagian terlihat seperti ngantuk, lesu, kurang semangat gitu Bu. Oh oke. Nah jadi ada yang antusias dan semangat, namun ada juga yang terlihat males ya Bu, ngantuk, lesu juga ya. Nah menurut Ibu, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dan kurang semangat gitu dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, Iya. tentang pembelajaran saya yang berikan itu kan Bu, sepertinya saya terlalu monoton mungkin ya Bu, terlalu maksudnya kurang antusias menghadapi anak-anak gitu ya kan. Iya. Kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran saya, maksudnya kan, sehingga mereka kurang gak aktif seperti itu kan Bu. Baru kurang memberikan maksudnya sesi tanya jawab gitu secara langsung seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira hal apa atau aktivitas apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias di kelas? Menurut saya sih Bu, siapapun ya kan Bu, kalau menjadi seorang guru itu, ada pendidik itu kan menginginkan anak-anaknya itu kan pembelajaran itu kan asik gitu kan Bu, menyenangkan, mereka aktif gitu ya kan, mereka maksudnya tidak terlalu monoton saya memberikan pelajaran pada mereka gitu kan. Jadi kan ada gitu kolaborasi yang baik antara kita dengan siswa seperti itu Bu. Oh iya Bu. Nah ada lagi nggak kira-kira yang dapat membuat anak-anak Ibu itu menjadi lebih semangat gitu? Saya kira saya harus banyak lagi memberikan ice breaking mungkin ya Bu, biar mereka nggak bosan gitu ya kan Bu, atau memberikan permainan game atau apa kan, maksudnya game itu tentang pembelajaran gitu ya kan. Jadi mereka tertarik atau antusias dalam pembelajaran yang kita berikan seperti itu Bu. Wah itu sudah keren kali tuh Bu, udah mantap. Nah kemudian nih Bu, kalau boleh tahu untuk sumber belajar yang sendiri bagaimana sih Bu? Apa saja sih yang sudah Ibu gunakan di kelas? Saya sih Bu biasanya menggunakan buku teks ya Bu ya, dari perpustakaan yang saya ambil seperti itu Bu. Begitu. Nah kira-kira adakah sumber belajar selain buku teks? Nah yang bisa Ibu manfaatkan agar lebih asik gitu kalau digunakan di kelas? Ini kepikiran saya ya Bu ya. Jadi ide ya seperti itu kan Bu. Kayaknya saya harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah ya kan Bu. Seperti Infokus ya kan, memberikan tonton atau video-video pembelajaran gitu ya kan, ataupun poster apa gitu ya kan Bu. Artikel dari internet ya. Memang kita harus pergunakan media yang ada di sekolah lah ya Bu, seperti itu Bu.
Nah, betul sekali, Ibu itu bagus. Nah, saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias di kelas. Amin ya Bu ya. Alhamdulillah lah kalau mudah-mudahan seperti itu Bu. Iya. Nah, baik, jika sudah sedemikian rupa solusi yang ditemukan, maka sudah di skala berapa sekarang ini, Bu? Kalau saya lihat dari pembicaraan kita tadi ya kan Iya, Bu, iya. kayaknya mungkin saya akan di skala 8 mungkin ya Bu ya. Wah, iya Bu, iya. Kalau saya rasa seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya Bu ya, pastilah yang paling utama memberikan pembelajaran yang menarik ya kan, mengasihkan gitu ya kan Bu, Iya. membuat mereka ikut andil gitu kan dalam pembelajaran seperti itu kan, tapi dengan bantuan media-media yang saya berikan ataupun pembelajaran yang saya berikan itu dengan media yang menarik gitu ya kan, seperti menonton tadi, seperti saya bilang tadi, menonton ataupun apa namanya, tugas kelompok mereka aktif gitu kan, masing-masing berperan aktif di depan kelas menyampaikan apa hasil dari kelompok mereka, seperti itu mungkin ya Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu ya. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu itu berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Nah, selanjutnya apa nih yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Insya Allah Bu, saya berkomitmen akan merancang pembelajaran yang betul-betul mengeksplorasi mereka gitu kan, peserta didik kita, mengajak mereka berkolaborasi dalam pembelajaran ya kan Bu, menarik, yang buat menarik gitu ya kan, baru memberikan mereka tugas, maksudnya tugas yang buat mereka tertarik gitu, kita beri kepada mereka kesempatan untuk belajar sendiri, baru kita sambil kita sebagai fasilitatornya ya kan Bu, mendampingi mereka, seperti itulah mungkin ya Bu ya. Wah, bagus sekali itu ya Bu ya. Sudah seperti Ki Hajar Dewantara banget itu ya Bu ya. Nah, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah perbincangan kita ini? Ibu, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Ini sepertinya perasaan saya jadi plong gitu ya kan Bu. Perasaan yang stres itu hilang sebentar, sekejap ini ya kan Bu. Terima kasih banyak ya Bu Nel, ini sangat membantu sekali bagi saya ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih loh atas sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Nel. Baik Bu Nelly, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu bersama Koci. Nah, di sini pun saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Nah, jadi dari proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach saya. Nah, kemudian untuk kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, benar. Jadi yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai kok dengan hasil pengamatan saya tadi. Nah, jadi dari catatan saya ini Bu, bahwa Ibu pun memang sudah menerapkan ya sebuah prinsip kemitraan. Terlihat kok tadi saat berbicara dengan coach Ibu, Ibu seperti teman, seperti itu, bukan seperti atasan dengan bawahannya begitu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan ya prinsip kreatif, di mana Ibu terus berusaha menggali ide ataupun aktivitas dari coach ya, agar coach Ibu sendiri menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dalam menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif juga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah saat pra observasi kita tadi ya, di mana Ibu kan mengharapkan ada dua kompetensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut hasil catatan saya, nah itu keduanya juga sudah Ibu terapkan. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta secara runut. Dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, ada sedikit lagi nih Bu. Memang Ibu sudah melakukan dengan sangat baik tadi ya, memerankan
Ibu sebagai coachnya sudah bagus sekali. Nah, jadi kira-kira kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya, menurut saya sih Bu ya, seharusnya tadi tuh saya mengajak coach saya itu melakukan mindfulness gitu terlebih dahulu dengan teknik stop gitu Bu. Kehadiran penuh ya Bu Iya, ya, Bu. presence ya. Oh iya iya iya. Jadi Ibu itu tuh yang ingin Ibu kembangkan Iya, betul, dalam Bu. proses coaching-coaching selanjutnya mungkin Iya, ya Bu Bu. ya. Heeh. Oke, baiklah Bu. Semoga kompetensi ini bisa Ibu terapkan lagi di proses coaching selanjutnya, ya kan, agar lebih baik lagi ketika memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan kita di sekolah ataupun dengan murid-murid kita. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Sebuah proses coaching yang hebat dan luar biasa. Semoga kita bisa menjadi coach yang lebih handal lagi. Iya. Baik Terima Bu, kasih, saya Bu. iya sama-sama. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.